yang saya hormati seluruh jajaran panitia Maksama, seluruh jajaran Dewan Guru, seluruh orang tua yang menyaksikan video ini, baik orang tua di kelas 7, 8 maupun 9, seluruh siswa Madrasah Al-Ikhwan Nizamiyah kelas 8 dan kelas 9, dan calon kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak diberi kehormatan untuk memberikan materi yang pertama yang berkaitan dengan Maksama, yaitu masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Al-Ikhwan Nizamiyah. Judul tema atau materi yang akan Bapak bawakan yaitu berkaitan dengan profil dan sejarah berdirinya Madrasah Sanawiyah dan Yayasan An-Nizamiyah Cilodong. Pemirsa yang berbahagia, anak-anakku sekalian, seluruh wali murid dan dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang harus ada di suatu wilayah, di suatu komunitas. Dahulu Kampung Cilodong ini cakupannya adalah sangat luas, dan sekarang sebenarnya oleh pemerintah dikembalikan kembali menjadi Kampung Cilodong, Kecamatan Cilodong. Kenapa disebut dengan Cilodong? Karena dahulu di tempat ini banyak ditumbuhi oleh pohon lodong, pohon bambu, sehingga sebutannya menjadi lodong atau Cilodong. Sekarang sudah bermetamorfosa, sudah berubah Cilodong ini menjadi beberapa tempat-tempat, bahkan mungkin perumahan-perumahan. Nah, kalau kita bicara masalah sejarah pendirian tempat ini, pendiri daripada Yayasan An-Nizamiyah adalah Bapak Kiai Haji Abdus Somad bin Haji Sa'yan. Beliau adalah putra dari beberapa bersaudara dari putra Bapak Kiai Haji Sa'yan, selaku yang mewakafkan tempat ini ya untuk pendidikan. Dahulu tempat ini adalah tempat yang tidak dipertuan, di mana tempatnya seperti hutan belantara. Akhirnya Bapak Kiai Haji Abdus Somad beliau bersikeras menuntut ilmu di Sukabumi, tepatnya itu di daerah Cicurug. Di sana beliau berguru dengan seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Baisuni bin Hashim. Nah, akhirnya Pak Kiai Haji Abdus Somad menuntut ilmu di sana dengan Bapak Kiai Haji Baisuni bin Hashim. Beberapa tahun di sana beliau minta izin untuk mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan tafa'ulan, mengambil berkah, tabarrukan, mengambil tabarruk atau barokah dari tempat beliau tolak ilmu atau menuntut ilmu di Sukabumi, tepatnya di daerah Cianjur, di pondok pesantren yang bernama An-Nizamiyah. An-Nizamiyah. Kemudian setelah mendapatkan restu dari guru beliau selanjutnya kembali ke kampung halaman, ke kampung Cilodong ini, mendirikan sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah. Ya, ambil namanya lagi dari pondok pesantren beliau di sana, An-Nizamiyah. Akhirnya terjadilah atau terciptalah sebuah nama Madrasah Ibtidaiyah An-Nizamiyah. Dahulu mungkin orang tidak mengenal Ibtidaiyah, walaupun sebenarnya nama tersebut sudah implisit ada di dalam. Cuma
tidak mengenal singkatan MI pada saat itu, yang ada madrasah-madrasah. Mungkin jenjang apapun dahulu sebutannya madrasah-madrasah. Akhirnya mungkin pemerintah mengesahkan nama madrasah tersebut paling tidak menjadi 3 level pendidikan, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Madrasah ibtidaiyah mungkin itu levelnya sekolah dasar, kemudian madrasah tsanawiyah itu levelnya sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah aliyah itu mungkin levelnya sekolah menengah atas atau SMA. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau kembali dari Sukabumi dari pondok pesantren mendirikan madrasah ibtidaiyah, tanggalnya tersebut kalau berdasarkan akta notaris yaitu didirikannya anidromiyah ini, kita menyebutnya anidromiyah saja madrasah. Jadi ini menjadi asumsi nama untuk atau tanggal pendirian dari lembaga ini, yaitu didirikannya Yayasan Anidromiyah itu pada tanggal 5 Mei tahun 1955. Kita mungkin lebih mengenal dengan singkatan huruf ya, 050555. Tanggal 5 bulan 5 tahun 1955. Nah, kemudian yayasan ini dahulu pertama kali didirikan itu namanya Yayasan Pendidikan Islam Anidromiyah, YPI Anidromiyah. Kemudian nama yayasan ini berubah karena pendirinya sudah almarhum, sementara atau ketua yayasannya sudah almarhum, sementara harus diperbaharui di Kemenkumham. Maka sekitar tahun 2000 mungkin 2005 mungkin ya, setelah wafatnya almarhum Bapak Kiai Haji Abdus Somad, maka yayasan ini dirubah namanya yang asal Yayasan Pendidikan Islam Anidromiyah menjadi Yayasan Anidromiyah Cilodong, yang tadinya mungkin singkatannya YPI menjadi EAC. Nah, di Anidromiyah ini salah satu unit pendidikan yang didirikan salah satunya adalah Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah ini diprakarsai berdirinya oleh Bapak Dr. Andes Haji Asep Subadri. Beliau adalah putra kedua dari Bapak Kiai Haji Abdus Somad. Didirikannya itu pada tanggal 1 Juli tahun 1987. Kemudian di tahun berikutnya sekolah ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sedli dan di kurun yang terakhir itu dipimpin oleh saya, yaitu Rahmatullah SAGRM. Pemirsa, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Anidromiyah khususnya Madrasah Tsanawiyah ini semenjak berdirinya sudah menghasilkan banyak sekali alumnus atau alumni yang berkualitas. Mereka ada yang berposisi atau posisinya ada yang menjadi anggota dewan, kemudian juga ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ulama, kemudian ada yang menjadi pengusaha, kemudian banyak sekali sebutan-sebutan atau label-label yang menjadi kerjaan yang membanggakan, sementara beliau adalah merupakan alumni Anidromiyah. Orang sering menyebut atau mengatakan bahwa Anidromiyah, Tsanawiyah, MI maupun SMA-nya adalah merupakan sentra pendidikan yang ada di Cilodong ini, sehingga memang disinilah banyak dihasilkan orang-orang yang memang cukup berpengaruh di masyarakat. Jadi anak-anakku semua yang sekolah atau sekarang mendaftar menjadi siswa baru, calon siswa atau calon siswi di Madrasah Tsanawiyah, jangan sampai minder sekolah di Tsanawiyah itu, justru harus bangga karena memang di Tsanawiyah
itu mempunyai beberapa basic ilmu. Kurikulumnya pun itu lebih bervariasi dibandingkan dengan di sekolah menengah pertama. Harus bangga sekolah di Tsanawiyah. Kenapa harus bangga? Karena kurikulumnya itu paling tidak kalau di Anjongnya itu ada 3, dan mungkin belum tentu dimiliki oleh sekolah-sekolah SMP. Bahkan mungkin belum tentu dimiliki oleh sekolah-sekolah madrasah Tsanawiyah yang lain. Kita di sini ada kurikulum distrik atau kurikulum dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah di Tsanawiyah persis kurikulum yang ada di SMP itu ada di kita. Kemudian kita punya kurikulum Tsanawiyah. Jadi di samping pelajaran-pelajaran yang ada di SMP, maka di Tsanawiyah itu pelajaran keagamaannya yang di SMP hanya 2 jam itu ditambah bisa menjadi 8, bahkan mungkin menjadi 10, menjadi 12 jam. Di sana mungkin cuma pelajaran agama atau pendidikan keagamaan. Nah, pelajaran agama di Tsanawiyah itu dikembangkan lagi menjadi Al-Quran hadis, menjadi fikih, menjadi akidah akhlak, menjadi sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ditambah lagi dengan pelajaran bahasa